Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo menegaskan tidak akan berkompromi dengan koruptor yang tidak mau mengembalikan hasil kejahatannya. Janji untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini disampaikan Presiden saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di lapangan Monas. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini sudah dibahas di DPR sejak tahun 2023, namun belum disahkan hingga saat ini. RUU ini mengatur kemungkinan negara mengambil alih kepemilikan aset tanpa perlu menunggu pelaku tindak pidana divonis hukuman. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja. Udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Pengesahan RUU Perampasan Aset juga merupakan salah satu dari tuntutan buruh yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto di Hari Buruh. Selain isu tenaga kerja, seperti pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, buruh juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Apa langkah konkret pembahasan aturan perampasan aset ini? Kita bahas bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Ferry Amsari, dosen Hukum Tata Negara dan peneliti Posdam Universitas Andalas. Mas Ferry, bagaimana kalau Anda membaca keseriusan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga partai politik di DPR? Ya, tentu sebagaimana istilah yang sering dipakai oleh Presiden dalam berbagai hal tidak boleh omon-omon saja, tetapi juga harus dilaksanakan. Kalau kita lihat, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan satu rangkaian ya produk yang harus dipenuhi negara pihak di dalam United Nations Convention Against Corruption, konvensi tentang anti korupsi. Dan salah satu yang disepakati adalah pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Lembaga Anti Rasuah, Undang-Undang Pencucian Uang yang kemudian dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Jadi Undang-Undang Perampasan Aset sebagai negara pihak harus diwujudkan. Dan kalau ini bisa diwujudkan oleh Presiden Prabowo, ini satu capaian yang cukup luar biasa dalam isu pemberantasan korupsi. Walaupun tentu kita akan lihat dulu isinya apa, gitu ya. Tapi apakah mungkin ini mampu dilaksanakan jika melihat tabiat koruptor yang cukup luar biasa di berbagai ruang selalu ada mereka, termasuk pembentuk undang-undang, gitu ya. Nah, ini kerepotannya di sana, apakah mampu Presiden meyakini teman-teman politiknya di parlemen untuk kemudian ikut menyetujui bersama Undang-Undang Perampasan Aset. Sejauh ini memang ya. Artinya tapi dukungan pernyataan Presiden kemarin belum cukup untuk memuluskan di DPR, masih banyak kendalanya? Ya, kalau bicara Undang-Undang Perampasan Aset, sebelumnya Presiden juga sudah pernah menyinggung Undang-Undang Perampasan Aset, bahkan di kampanye Presiden sebelum terpilih. Tapi faktanya tidak terjadi, bahkan kalau kita lihat ya, di dalam program legislasi nasional, Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah lama nyantol di sana, tetapi tidak pernah bisa diwujudkan. Nah, pilihan Pak Presiden tentu saja sebagai negara pihak di Konvensi Anti Korupsi itu adalah mewujudkannya, dan kalau ini terwujud ini capaian luar biasa, tapi langkah untuk mewujudkan itu tidak mudah
karena lawan-lawan presiden untuk mewujudkan itu adalah teman-teman koalisinya sendiri, gitu ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum kalau yang menjadi kendala adalah berkaitan dengan politik, ini adalah memang kendala terbesarnya? Ya, kendala terbesarnya adalah apakah partai-partai politik, lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari rencana pembentukan undang-undang ini akan mensupport pengesahan ini. Kalau kita simak sebenarnya tinggal meyakinkan kekuatan politik itu, selebihnya sebagai presiden dengan koalisi besar, tentu dukungan itu serta-merta bisa dia peroleh mudah jika memang partai-partai mendukung langkah-langkah presiden. Tapi sejauh ini dengan persetujuan, dengan sikap presiden yang sangat tegas tadi, kita tidak melihat percepatannya, karena sampai hari ini pembahasan draft rancangan undang-undangnya belum ada, naskah akademiknya juga belum tersebar, kita menunggu itu. Saya mendengar memang ini jadi salah satu target presiden untuk disahkan undang-undang perampasan aset, pembatasan uang kartal, dan undang-undang partai politik. Nah, apakah ini betul-betul bisa diwujudkan? Saya belum melihat ada ruang yang sangat kuat di parlemen. Oke, perlu menguatkan gerakan politik tadi ya. Saya mau tanya dulu ke Bang Doli. Bang Doli, tadi Mas Ferry bilang perlu adanya kesepakatan politik juga. Nah, kalau dari membaca dukungan presiden kemarin, seperti apa parlemen, terutama partai politik pendukung pemerintah akan menindaklanjuti itu? Komitmen ini seperti apa? Ya, pertama saya mau menjelaskan dan kemudian menegaskan ya, bahwa kalau kemudian ada selama ini yang menafsirkan bahwa rancangan undang-undang atau rencana pembahasan undang itu dihapuskan atau di-delete, saya tegaskan itu tidak benar. Karena sampai sekarang kita juga sudah memasukkan rencana pembahasan pembentukan undang-undang tentang perampasan aset itu di dalam prolegnas pembahasan undang-undang. Nah, memang masih dalam long list, belum masuk di 2025. Nah, kenapa? Karena waktu itu kita sama pemerintah sepakat untuk kemudian menyesuaikan ya tentang ini kan berawal dari konvensi di PBB ya, United Nations Convention Against Corruption gitu loh. Nah, dan ini juga harus kita sesuaikan dengan mazhab, sistem dan konsep hukum kita gitu. Nah, tapi pelan-pelan pemerintah juga sudah mulai merubah. Jadi misalnya tadi ada rancangan undang-undang namanya rancangan undang perampasan aset. Nah, sekarang sudah kita masukkan menjadi rancangan undang-undang perampasan aset terhadap tindak pidana. Nah, tinggal nanti tindak pidana yang seperti apa, harusnya kan kalau apa yang menjadi concern dari Pak Prabowo itu kan ini berkaitan dengan soal pemberantasan korupsi. Nah, jadi sampai saat ini baik di DPR maupun di pemerintah ini masih sedang menggodok ya konsepnya yang memang nanti kompatibel dengan sistem atau mazhab hukum kita, sehingga nanti semuanya berkesesuaian dengan rencana soal pemberantasan korupsi yang kita sekarang sudah punya undang-undang tipikor, undang-undang TPPU dan seterusnya. Gitu. Bang Doli, tapi dari Menteri Hukum juga menyebutkan kalau yang jadi kendala itu karena pembahasannya berkaitan juga dengan politik. Tadi juga Mas Ferry menyinggung soal itu. Iyakah bahwa politik di dalam parlemen itu menjadi kendala juga? Kenapa ini mandek? Saya kira tidak sepenuhnya benar seperti itu ya. Nah, ini kita uji nih nanti. Ini kan pernyataan presiden ini adalah pernyataan politik. Ya, yang seharusnya kalau misalnya seorang presiden sudah mengatakan seperti itu, ya, secara politik sebenarnya sudah hampir disebut setengah selesai nih, ya kan? Tinggal Pak Prabowo mengumpulkan pimpinan partai politik yang kemudian ada di parlemen, ya, kemudian untuk segera melakukan pembahasan ini. Jadi politiknya sebetulnya bisa kita sederhanakan seperti itu kalau dalam konteks politik gitu ya. Kalaulah kemudian diasumsikan selama ini misalnya ada kendala politik. Tapi ketika seorang presiden sudah mengatakan begitu, ya dengan sistem pemerintahan kita yang kita miliki, harusnya ini sudah bisa running kira-kira begitu.
Mas Ferry, kalau tadi kata Bang Doli sudah setengah jalan kalau Pak Presiden sudah ngomong, bagaimana Pak Prabowo akan bisa meyakinkan semua ketua umum partai politiknya? Kan kita juga tahu partai politik pendukung pemerintah mayoritas sekali sebenarnya. Ya, ada 470 setidak-tidaknya ya partai dalam koalisi pemerintah, dan itu super powerful menurut saya. Tinggal ya betulkah kemudian ini akan terjalin sebagai koalisi yang utuh untuk menyukseskan pembahasan perampasan aset ini. Karena kalau kita simak Mbak Cindy, misalnya ada beberapa pernyataan presiden ya yang bolak-balik misalnya terkait ini juga. Misalnya ketika beliau menyampaikan ya kalau dirampas harta keluarga koruptor, bagaimana dengan anak istrinya? Nah ini juga unik ya, seolah-olah ada orang yang ingin membangun keraguan di diri presiden untuk tidak jadi menyetujui pembahasan undang-undang perampasan aset. Padahal kan negara tidak boleh mengambil harta kekayaan di luar hasil kejahatan. Jadi mudah-mudahan karena sudah dijawab juga dengan Bang Doli bahwa perubahan perampasan aset menjadi perampasan aset hasil kejahatan atau tindak pidana itu mempertegas bahwa negara tidak dalam rencana untuk mengambil seluruh harta, tetapi harta yang berkaitan dengan hasil kejahatan saja. Kalau persoalannya sudah selesai, menurut saya ya komitmen antara pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan undang-undang ini mestinya segera wujud. Bang Doli tadi menyambung juga soal belum masuk prolegnas prioritas 2025 sebenarnya. Artinya langkah konkret yang akan dilakukan dalam waktu dekat dari partai politik di DPR apa? Ya, Saya kira tentu kalau satu, ya Bang Doli. Bang Doli silakan. Bang Doli silakan. Iya, saya kira tinggal tadi ya kalau sudah kemudian ada kesepakatan ya di antara pimpinan partai politik, ini kan tinggal teknis saja. Kalaupun kemudian selama ini belum dimasukkan dalam prolegnas 2025, dalam peraturan perundang kita sebetulnya prolegnas itu bisa dirubah kapan saja, ya minimal 1 tahun sekali sebelum masuk masa tahun berikutnya gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti Pak Prabowo sudah melakukan konsolidasi yang memerintahkan Menteri Hukum, kemudian dibicarakan di DPR, ada pertemuan lagi antara DPR dengan pemerintah untuk merevisi daftar prioritas prolegnas kapan ya atau kapan kita memasukkan ini. Apakah masih sudah selesai pembahasan kita tentang konsepnya dan kita bisa mulai 2025 atau misalnya paling lambat 2026, kira-kira begitu. Mas Ferry, tadi kan masih menyamakan mazhab dulu nih antara pemerintah dan juga DPR, tapi poin-poin atau pasal yang tetap harus diperjuangkan di RUU perampasan aset apa saja, Bang? Ya, sebelum ke poin itu Mbak Cindy, kalau boleh melanjutkan soal bisakah ini segera dibahas, perlu diingat bahwa Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang TNI tidak masuk juga prolegnas, tapi segera bisa dituntaskan. Dengan itu artinya undang-undang perampasan aset kalau niatnya sama baik pasti akan segera bisa dibahas. Nah, poin-poin apa yang kemudian menjadi hal yang krusial menurut saya adalah bagaimana mekanisme pola perampasan aset itu, karena bagaimanapun kalau kemudian niatnya baik tapi mekanismenya buruk, ini akan menimbulkan kekacauan juga. Uang itu mungkin tidak akan masuk kepada kas negara atau karena hal-hal lain yang membuat itu malah tidak efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Kedua yang perlu dibahas tentu siapa lembaga yang bertanggung jawab dalam isu perampasan aset ini, karena bukan tidak mungkin ini akan menjadi concern masing-masing lembaga aparat penegak hukum untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga yang berwenang. Dan itu biasanya penuh dengan kesepakatan politik yang mungkin juga akan memperlambat pembahasan. Ketiga, apakah kemudian ada fairness dalam upaya perampasan aset? Jangan karena pelaku kejahatannya adalah orang besar, lalu perampasan aset itu tidak terbuka, sehingga akhirnya tidak akan optimal ya
dalam upaya Oke. pemberantasan korupsi terhadap hasil kejahatan. Oke, tadi Mas Ferry juga sempat menyinggung soal yang nggak masuk prolegnas aja sebenarnya bisa dibahas kalau Bang Doli, tapi kalau peta politiknya di DPR saat ini sudah satu suara belum parpol di DPR ini untuk menggolkan RUU perampasan aset? Ya, pertama tadi undang-undang itu sebenarnya masuk dalam prolegnas. Nah, tinggal tadi dia akan bisa dimulai itu berdasarkan kesepakatan politik. Kemarin kan kalau kita berkaca dari undang-undang TNI itu dibicarakan dulu di level pimpinan, ya, terus kemudian dibahas di rapat konsultasi pengganti badan musyawarah dan dibacakan kembali di paripurna. Nah, jadi tadi saya kira memang kuncinya adalah adanya kesepakatan konsensus di pimpinan-pimpinan partai politik. Nah, kalau itu sudah terjadi, urusan di DPR itu menjadi teknis. Tapi Tinggal dinamikanya mengikuti sejauh ini alur gimana mekanisme Bang Doli? saja. Dinamika tentang soal Soal RUU perampasan aset di antara parpol atau fraksi di DPR? kalau kami di DPR sebenarnya masih terus, tadi saya katakan kami masih minta terus teman-teman di Badan Keahlian Dewan untuk menyusun ya apa saja sebetulnya materi-materi penting tentang soal perampasan aset ini yang berkaitan dengan tadi soal penyusuan terhadap sistem hukum kita ya. Contoh misalnya kemarin saya pernah mengemukakan soal istilah walaupun ini teknis ya. Kenapa kita harus menggunakan kata perampasan misalnya? Ya ini salah satu diskusi ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di UNCIC itu namanya aset recovery ya pemulihan. Nah jadi sebetulnya diskusi-diskusi internal dan saya yakin juga di pemerintah berkaitan dengan soal materi-materi tentang perampasan aset ini masih berjalan sampai sekarang. Kalau Mas Ferry melihatnya Iya. peta politik di DPR sudah satu suarakah atau masih ada yang berat kayaknya untuk bantu menggolkan RUU? Ya, suasananya masih ada nuansa berat itu ya. Kalau tadi beliau bilang sudah masuk prolegnas kan tidak prioritas, samalah statusnya. Bahkan kita punya banyak contoh undang-undang yang tidak masuk prolegnas sekalipun ikut dibahas juga. Dan itu biasa sebenarnya kalau dilihat undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan kan bisa berdasarkan putusan MK, masukan dan kebutuhan masyarakat ya bisa dibahas. Dan saya pikir ya kalau kemudian DPR sudah sepakat ya peristilahan itu bukan sebuah hal yang perlu diperdebatkan panjang. Karena kalau di dalam bahasa Inggris kan stolen asset recovery ya. Itu bisa pemaknaannya mau diperhalus tetapi substansinya tetap sama ya tidak ada persoalan dan teman-teman sudah cukup lama ya mendukung gagasan ini hampir 2 tahun belakangan ini di masyarakat sipil terus dibahas termasuk di kampus-kampus tinggal kita berharap dengan persetujuan dan sikap presiden itu keterbukaan juga terjadi Bang Doli tidak seperti pembahasan undang-undang belakangan yang sangat tertutup sehingga kemudian tidak ada partisipasi bermakna dalam pembahasannya. Yang kita khawatirkan undang-undangnya kesannya kuat tetapi isinya lembek gitu ya, tidak bertenaga untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Oke, Bang Doli, terima kasih banyak Bang Doli, Waketum Partai Golkar dan juga Ferry Amsari, dosen. Oke. Bang Doli sudah bergabung lagi. Bang Doli, memastikan tadi Mas Ferry bilang menyinggung soal partisipasi bermakna. Nah, bagaimana dari DPR akan memastikan partisipasi bermakna ini juga turut dilakukan dalam pembahasan RUU perampasan aset? Ya pasti kami sekarang juga di Balik di periode ini ya berupaya supaya setiap pembahasan undang-undang itu punya meaningful participation yang cukup gitu. Bahkan sebetulnya ketika kita belum tahu sebuah undang-undang itu kapan mau dibahas, kapan mau diundang-undangkan atau mau disusun ya, kita sudah mulai dengan RDP. Ya RDP itu kita undang stakeholder yang terkait dengan itu terkait dengan sebuah undang-undang untuk mendapatkan masukan. Dan soal perampasan aset ini kami sudah lakukan RDP 2 kali. Di badan legislasi ya itu kira-kira mungkin 3 bulan yang lalu lah dan kita sudah mencatat ya masukan-masukan itu kita juga sudah kirim ke BKD Badan Keahlian Dewan supaya juga itu nanti menjadi
pertimbangan masukan dalam mereka menyusun draft naskah akademik dan juga draft RUU-nya gitu. Oke, komitmen ini yang kami tunggu ya Bang Doli. Terima kasih Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, dan Mas Ferry Amsari, dosen hukum tata negara dan peneliti Posdem Universitas Andalas. Sehat selalu semuanya. Sama-sama.